menyampaikan mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama. Karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan suatu kritikan keras ya, bahkan dia mengutuk loh ya tentang Syahrini ya, itu Ferdinand Huta Heian. Di mana teman-teman sekalian dia sebenarnya pernah dijerat juga ya oleh hukum karena ada yang melaporkan dia gara-gara dia bikin status juga ya, apakah itu di Twitter pada waktu itu dia katakan bahwa Allahmu lemah, Allahku kuat gitu. Lalu dia bilang Allahku itu kuat, dia pembelaku dan lain sebagainya teman-teman sekalian ya. Jadi ini menjadi viral dan akhirnya pun dia dilaporkan pada waktu itu ya. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Syahrini. Jadi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Ferdinand Huta Heian ini sesuatu hal yang memang baik gitu. Bahwa jangan dibandingkan agama itu. Jangan mengukur iman kekristenan, ketuhanan Yesus Kristus berdasarkan tentang iman daripada Islam. Nah, ini yang ditekankan. Ada beberapa juga yang lainnya yang kemudian berkomentar soal Syahrini ini yang beberapa waktu yang lalu teman-teman sekalian benar-benar meresahkan umat beragama, khususnya orang Kristen itu disindir mati-matian teman-teman sekalian oleh Syahrini ini. Sementara dia bukan tokoh agama dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar untuk membahas ini, saya langsung mengajak kita dulu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ferdinand Huta Heian berikut ini. Menyampaikan mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama. Karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam. Karena itu akan bertabrakan. Itu tidak boleh. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itulah yang ada. Tetapi apa yang dilakukan oleh saudari Syahrini, Anda telah melakukan perbuatan yang berpotensi mengadu domba, memicu konflik antar dua umat beragama besar di Republik ini, yaitu Islam dan Kristen. Sekali lagi saya menyampaikan, saya mengutuk dan mengecam keras saudari Syahrini atas apa yang saudari ucapkan. Tidak boleh mengukur agama orang lain, mengukur keimanan orang lain dengan iman dan agama yang berbeda. Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu. Karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Anda tidak boleh menabrak garis-garis itu. Ini negara yang berpancasila. Kita hidup berdampingan dengan agama masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu dan jangan pergunakan agama yang satu untuk menilai agama yang lain. Karena ketika itu Anda lakukan, maka Anda sedang memicu konflik antar umat beragama. Mari kita doakan bersama supaya perempuan yang satu ini dikaruniakan anak dalam hidupnya dan dalam rumah tangganya. Jangankan satu anak, kita doakan banyak-banyak anak berlusin-lusin supaya dia sibuk dengan ngurusin anaknya dan enggak ngurusin atau kasih statement, kasih pendapat yang bisa menyakiti hati orang lain yang menganut agama yang minoritas ya. Lu selamat karena lu menganut agama yang mayoritas. Jadi kita yang minoritas ini cuman tidak marah, tidak berontak, hanya mendoakan ente lu dapat anak yang banyak, dapat berkah dalam hidupnya. Kami pun diajarkan untuk tidak membalas tapi memaafkan. Gitu guys, jangan lupa doakan dia. Unggahan Syahrini soal Yesus bikin warganet marah. Dia dituding menghina agama Kristen. Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna.
Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Postingan Syahrini ini viral dan langsung mendapat hujatan netizen. Syahrini dituding menyebarkan ujaran kebencian. Kecaman salah satunya datang dari akun Instagram lambe_danu. Allah aja bilang, lakum dinukum waliyadin. Artinya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gak usah usik-usik agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik, tulis netizen. Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang dikenal lebih syar'i. Gak jarang Syahrini ngebagiin kutipan islami, video ceramah atau potongan surat Al-Quran dari media sosialnya. Sayangnya, penampilan Syahrini yang lebih syar'i ini malah bertentangan dengan perilakunya. Postingan Syahrini jelas sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. Agama yang kita yakini seharusnya jadi sumber kebijaksanaan kita, bukan malah buat ngehina agama orang lain. Yuk. Nah, ini sebenarnya sudah jauh melenceng ya, sudah jauh masuk ke kamar orang lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Syahrini. Karena dia ini bukan orang yang ahli di dalam hal seperti ini ya. Dia juga bukan ustazah, dia bukan juga ulama atau apapun, bukan. Dan dia juga bukan seorang pendeta gitu ya. Jadi dia tidak berhak untuk membahas kekristenan, apalagi membahas hal-hal yang sensitif seperti ini ya. Nah, kenapa Yesus itu dilahirkan? Kenapa dia makan, minum? Kenapa dia terbatas? Karena Sang Firman yang sejak semula, sejak kekekalan ada berdiam di dalam diri Allah, itu keluar, turun menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang suci yang dinamakan Maria. Ingat ya, Maria dengan Maryam yang dimaksud di dalam Quran itu berbeda. Sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Nah, ketika dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Firman otomatis dia terbatas ruang dan waktu karena dia mengambil tubuh sebagai seorang manusia. Dia juga makan, dia juga minum, dan mohon maaf, dia juga tidur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah kemanusiaan Sang Firman. Jadi ya wajar itu terjadi kalau Sang Firman mengalami hal-hal sebagaimana yang dialami oleh manusia pada umumnya secara jasmania. Tapi Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu, dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Satu-satunya manusia yang tidak melakukan dosa dalam hidupnya adalah Sang Firman yang menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, yang lahir ke dunia ini tanggal 25 Desember beberapa waktu yang lalu dirayakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Jadi Sang Firman menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Ferdinand Hutahayan, dan juga ada seorang Kristen tadi, perempuan Kristen, dan ada juga seorang perempuan lagi tadi itu ya, aktivis juga, dan ada Bro Diti Yuli yang juga telah menjelaskan tentang keimanan kekristenan. Ya, jadi dalam video ini teman-teman sekalian, kita bisa menyimpulkan satu hal, bahwa apa yang dilakukan oleh Syahrini itu sesuatu hal yang sangat keliru, dan itu sangat menyakiti, menyayat hati orang-orang Kristen di seluruh dunia. Ya, bukan hanya saja di Indonesia. Teman-teman sekalian, sudah sangat jelas-jelas ya, bahkan di Kementerian Agama kita juga memberikan perbedaan antara Nabi Isa dan Yesus Kristus. Terbukti di tahun 2024 ini tidak lagi kita menemukan di kalender soal nama Isa Al-Masih, tetapi yang ada adalah Yesus Kristus ya. Jadi sebenarnya pemerintah kita itu udah cukup toleran ya, sekalipun pemimpinnya adalah Islam. Tetapi mereka punya wawasan yang lebih luas, lebih terbuka, dan mereka tidak anti dengan kekristenan dan tidak anti dengan keimanan orang Kristen. Karena memang kan diajarkan ya, kan dalam agama Syahrini ini itu dikatakan lakum dinukum waliyati. Ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Kan tidak ada paksaan, kita masing-masing. Tapi jangan kemudian perbedaan ini, jangan kemudian hal-hal yang tidak setara, tidak sejalan ini, lalu kita jadikan sebuah persoalan untuk kita
menjadikan sebuah perpecahan gitu ya. Kita saling musuh-musuhan, kita saling menghancurkan gitu ya. Jadi kan melalui statement-statement dan juga status daripada Syahrini ini menyebabkan ya terjadinya kerusakan kerukunan umat beragama di Republik Indonesia, teman-teman sekalian. Ya, atau juga kekristenan tidak mengganggu Islam kok. Ya kan, agamamu, kami pegang hal itu. Dan janganlah ya kemudian Anda merasa bahwa Anda pemilik surga, Anda yang paling benar, agamamu yang paling suci dan lain sebagainya, lalu yang lain itu semua salah gitu. Ya, biarlah Tuhan yang menjadi hakim bagi kita. Ya, biarlah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi yang akan nanti mengadili kita di akhirat. Kalau ternyata pun nanti kami salah lalu kami harus dicampakkan ke api neraka jahanam, ya itu kan kami menanggung sendiri, ya kan? Nggak ada urusan Anda. Ya, jadi Anda tidak perlu harus mengatakan ya Yesus itu lemah gitu ya, karena dia itu kok bisa jadi manusia dan lain sebagainya. Anda berpikir bahwa kekristenan bodoh dan sangat tidak paham tentang gagasan ketuhanan di dalam kekristenan. Syahrini, ya, sekalipun Anda artis yang cukup terkenal, seharusnya Anda urus bagaimana Anda harus menjadi artis. Kamu bisa dapat job banyak gitu. Dan kalau pada akhirnya sesuai dengan informasi bahwa Anda saat ini menjadi orang yang adem gitu ya, tidak suka tampil ya, karena beberapa kan ustadz yang mengajarkan juga bahwa TV itu haram gitu ya, jadi penyanyi itu pemain musik dan lain sebagainya itu haram gitu. Ya mungkin ini Anda sudah terdoktrin di situ, akhirnya Anda pun menutup diri ya sesuai dengan informasi. Ya silakan aja Anda posting tentang hal-hal yang Islamik, ya tentang Nabi Anda, ya tentang misalnya sisilah Nabi Anda, istri-istri Nabi Anda misalnya, atau bagaimana Nabi Anda itu melakukan mujizat, atau bagaimana Nabi Anda itu diangkat jadi nabi gitu misalnya, dipilih, ditentukan menjadi nabi gitu. Ya, itu mungkin lebih baik dan itu kita hormati, kita hargai sesuai dengan keimanan Anda. Lalu ketika Anda masuk ke kamar orang yaitu keimanan, kekristenan. Nah ini yang salah seperti dikatakan oleh Bang Ferdinand Hutahian tadi. Karena Bang Ferdinand Hutahian ini sangat berpengalaman. Karena dia sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah dipermasalahkan, dilaporkan ke pihak kepolisian loh ya. Itu besar kasusnya itu ya, kasusnya itu cukup besar kemarin teman-teman sekalian. Hanya karena dia katakan bahwa Allahmu lemah, Allahku kuat gitu ya. Allahku itu tidak perlu Allahku itu dialah pembelaku gitu ya. Berbeda dengan Allahmu yang harus dibela begitu. Ya kurang lebih seperti itu. Akhirnya dipersoalkan ini kata Allah yang digunakannya. Nah sementara si Ferdinand Hutahian ini saja loh udah masuk ke agama Islam loh ya. Dia ini mu'alaf juga diisukan seperti itu. Tapi kebenarannya kita tidak tahu seperti apa. Apakah saat ini masih tetap mu'alaf atau sudah kembali ke Kristenan, ya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya ini saya sangat-sangat setuju. Nah, teman-teman sekalian, ada satu juga dari perempuan Kristen dia katakan bahwasanya itu seenak Syahrini ya menghina kekristenan karena dia kan di lingkungan atau di pihak mayoritas, ya kan? Ya, artinya gini, bahwa mereka bebas gitu. Dan ini kita udah tahu teman-teman sekalian, ya. Kita punya bukti. Di channel saya ini, TV Laskar Kristus, punya satu video yang saya sudah buat khusus, di mana saya kumpulkan para ustadz-ustadz yang menghujat kekristenan. Ya, dan ada beberapa di antaranya sudah dilaporkan, tetapi sampai hari ini tidak diproses hukum. Ya, tidak diproses hukum. Nah, teman-teman sekalian, satu hal lagi kegerakan ya. Ini ada dari Laskar Api, teman-teman sekalian. Laskar Api yang geruduk ya rumah Kristen gitu. Karena diduga katanya itu menghujat Islam ya. Teman-teman sekalian, ini mengancam seperti ini. Dan saya rasa bahwa kekristenan tidak perlu contoh dan tidak melakukan hal ini, teman-teman. Kekristenan tidak melakukan hal ini. Ya, di akhir video ini sebagai penutup, teman sekalian, kita tonton satu cuplikan video di mana Laskar Api ini dan juga polemikus Islam itu mereka bergabung ya, lalu masuk ke itu sampai diancam-ancam kepala mau dipotong lah dan segala macam gitu ya. Mereka ngancam semua apologet Kristen yang hanya menggunakan hak jawabnya untuk menjawab tuduhan-tuduhan seperti yang dilakukan oleh Syahrini ini dan juga ya sejenisnya mungkin ya yang punya pemikiran seperti Syahrini ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita akan dengarkan ini sebagai penutup juga dari video kali ini. Berikut videonya.
Memang ini cara begini. Kiamat Saya juga. tidak setuju dengan cara begini, Pak. Saya itu mana? Khalifah Malik mana? Nggak ada kali. Kasih kepala Khalifah Malik ke saya. Atau kepalamu yang kau kasih ke saya. Kau mau kasih kepala Khalifah Malik atau kau mau kasih kepalamu ke saya? Yang otak Kepala ada orang bilang. Mereka bilang, kau mau kasih kepala Khalifah Malik atau kepalamu? Kepala ya saudara, kepala. Nah, bukan orang, bukan badan, bukan tangan, bukan alamat, bukan apa. Kepala yang mereka minta. Nah, ini, aduh, ngeri ini saudara. Ini kita seperti mereka anggap ini negara barbar yang seenak-enaknya minta kepala orang. Waduh. Seenaknya mereka ya saudara ya melakukan pengancaman di situ ya. Kepala orang kau bilang-bilang kau apa maksudmu kau dengan kepala? Kau mau melakukan apa? Intimidasi, pengancaman. Saudara yang dia bilang kepala saudara. Tuh. Yang dia katakan itu kepala, saudara sudah bisa dengar tadi ya. Nah.